Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam tafsir Juz Amma. Kita lanjutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan, sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang durhaka atau kafir benar-benar berada di dalam sijjin, dalam dasar bumi yang ketujuh. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang durhaka atau orang-orang kafir itu mereka tercatat amalnya dalam sebuah kitab yang namanya Sijjin. Ada yang mengatakan Sijjin itu terletak di dasar bumi yang ketujuh, jadi dasar bumi yang paling inti. Wa ma adraka ma Sijjin, dan apakah kamu mengetahui apa itu kitab Sijjin? Kitabun marqum, ialah kitab yang tertulis ya, amal keburukan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah mencatat takdir kita masing-masing. Apakah kita nanti masuk neraka atau masuk surga? Apakah kita melakukan amal-amal kebajikan ketika dunia atau sebaliknya melakukan amal-amal keburukan? Nah, ini menunjukkan bahwa takdir yang dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz itu sudah selesai. Ya, tinta telah pena telah diangkat, kemudian tinta telah kering dan lembaran sudah tersimpan. Nah, dalam menyikapi takdir ini, tentu kita tidak boleh mengatakan buat apa saya melakukan kebaikan-kebaikan kalau kemudian takdir kita masuk neraka. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu kita masuk surga atau masuk neraka? Maka yang terpenting adalah kita beramal. Dengan beramal maka Allah akan memudahkan takdir kita. Dan takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Manusia tidak tahu, nabi pun tidak tahu, malaikat pun juga tidak tahu. Allah saja yang tahu. Maka kita perlu beriman kepada takdir. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan. Mungkin kita sekarang baik, tapi siapa tahu di akhir kehidupan kita nggak baik dan kemudian su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka yang terpenting bagi kita adalah kita melakukan kebaikan dan istiqomah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, nasihatkan kepada aku, dengan nasihat itu aku tidak perlu bertanya lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Amanu summas taqim. Berimanlah kamu, kemudian beristiqomahlah dalam keimanan. Itu yang terpenting. Sehingga kita perlu untuk istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allah kemudian melanjutkan ayatnya, wailu yauma idzil mukadzibin, celaka pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yakadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mereka nanti akan celaka, mereka nanti akan menyesal ketika mereka melihat bahwa ternyata ada hari pembalasan, ada hari akhir, ada surga, ada neraka. Mereka akan sangat merasa menyesal dan celaka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak mendustakan terhadapnya kecuali setiap pelanggar yang berdosa. Mu'tadin ini bisa diartikan orang yang suka bermaksiat dengan perbuatan. Contoh zina, contoh judi, contoh mabuk-mabukan, merampok, dan seterusnya. Kalau asim itu adalah dosa yang terkait dengan ucapan.
misalkan berbohong, menghina, mencela, menfitnah, itu asim. Nah, tidak akan mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang mu'tadin asim, orang yang suka bermaksiat dengan perbuatan dan dengan lisan. Orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan tentu dia akan melakukan segala cara, ya, dia menghalalkan segala macam cara karena dia tidak merasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan. Maka kemudian dia merasa bebas. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Semua akan dibalas, semua akan diadili, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami Al-Quran, dia berkata asatirul awwalin, itu adalah cerita atau dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Jadi mereka ini tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu dongeng-dongeng terdahulu saja. Ya. Orang Nasrani mengatakan Al-Quran itu diambil dari Injil, ya, comot-comot gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang bisa baca tulis, beliau adalah orang yang ummi. Dan ini sebuah karunia dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat orang-orang kafir tidak bisa membantah, ya, bahwa Al-Quran itu murni, bukan tulisan Muhammad. Ya. Dan Muhammad berada di Mekah dan Madinah, tapi beliau tahu kondisi-kondisi negara atau kondisi kisah-kisah sebelumnya terkait dengan Bani Israel. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu cerita terkait dengan bagaimana Nabi Yusuf, ceritanya bagaimana Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub dan seterusnya. Dan itu semua menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Nabi Muhammad tidak kemana-mana mendapatkan kebenaran-kebenaran itu. Karena mereka tidak bisa membantah mukjizat Al-Quran, bahwa firman Allah ini susunan kata-katanya luar biasa, tidak ada ahli syair satupun di muka bumi ini yang bisa menyamainya. Maka kemudian mereka menuduh, menfitnah bahwa Al-Quran ini adalah dongeng-dongeng, ya, orang-orang yang terdahulu. Alhamdulillah min dzalik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan menutupi atas hati-hati mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka lakukan itu justru akan menambah hati mereka semakin tertutup. Hati itu ibarat sebuah bejana. Kalau dia diisi dengan hal-hal yang kotor, maka akan kotor isinya. Dan pintu untuk mengisi hati itu ada 3. Yang pertama adalah mata. Apa yang sering kita lihat itu akan mewarnai hati kita. Kalau yang kita lihat adalah hal-hal yang tidak baik, maka hati kita akan menjadi hitam, tertutup. Kalau sering melihat cewek, sering melihat maksiat, ya, sering melihat film porno, maka yang terjadi adalah hati kita semakin tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau telinga, kita sering mendengar perkataan-perkataan yang pada umumnya mungkin terkait dengan politik, mungkin terkait dengan lagu-lagu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang yang membicarakan keburukan orang lain, maka itu akan mewarnai hati kita. Maka hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Begitu juga yang kita ucapkan, lisan, apa yang kita ucapkan akan membiaskan di hati. Kita sering, ya, membicarakan olahraga, katakanlah sepak bola, maka hatinya ya warnanya seperti kita membicarakan permainan-permainan. Maka ya, kalau berbicara hal-hal yang bersifat duniawi jangan berlebihan, karena itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita sering mendengarkan majelis taklim, kita sering melihat Al-Quran, kita sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, kita sering mendengar tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz, maka hati kita ini akan terwarnai dengan hal-hal yang baik. Dan hati itu kalau baik akan menggerakkan seluruh tubuh menjadi baik, kan hati adalah sesungguhnya raja dalam diri kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kala sekali-kali tidak, innahum sesungguhnya mereka dari rabbihim Tuhan pencipta mereka, yaumidzin pada hari itu lamahjubun benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang yang durhaka ini nanti akan terhalang untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling tinggi. Ya, kenikmatan yang paling tinggi kita adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir akan terhalang dari hal itu. Kenapa? Karena dia mendustakan hari pembalasan. Tsumma innahum wasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka jahim. Jadi orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah azab yang dahulu kalian terhadapnya kalian mendustakan. Jadi dulu nggak percaya masa akhirat itu ada, masa kalau sudah mati akan dibangkitkan kembali, masa ada surga, masa ada neraka. Mereka nggak percaya, ya. Tapi pada saat itu mereka akan melihat kondisi yang sesungguhnya bahwa akhirat itu ada, pengadilan itu ada, dan mereka menyesal, tapi penyesalan yang tiada guna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan kondisi orang-orang yang berbakti, ya, lawan kata dari orang yang durhaka. Kalla inna kitabal abrari lafi aliyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang yang berbakti benar-benar berada di dalam aliyyin. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kitab, ya, catatan amal orang-orang yang berbakti itu di illiyin. Illiyin ada yang mengatakan berada di langit yang ketujuh di atas. Kalau sijin tadi di bawah di dasar bumi, kalau illiyin di atas. Dia mengatakan langit ketujuh di atas. Ini bentuk pemuliaan dan penghinaan. Pemuliaan bagi orang-orang yang abror berbakti dan penghinaan bagi orang-orang yang fujar, orang yang durhaka. Wa ma adraka ma aliyun, dan apakah kamu mengetahui apa itu kitab Iliyun? Kitabun marqum, ialah kitab yang tertulis amal kebaikan. Ini menunjukkan juga takdir bahwa kitab amal kita, ya, apa yang akan kita lakukan, seluruh manusia ini sudah tercatat, ya, di Lauhul Mahfuz. Yang dalam kitab Iliyun di atas itu sudah tercatat. Apakah kita nanti akan bahagia, apakah kita nanti akan sengsara, apakah kita masuk neraka atau masuk surga, semua sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, yang mencabut nyawa kita. Yashhaduhul muqarrabun, mempersaksikannya para malaikat dan orang-orang dekat, orang yang dekat Allah. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar di dalam kenikmatan, yaitu surga. Ini sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13, innal abrara lafi na'im, sama menunjukkan bahwa orang-orang yang baik, abrar itu adalah orang yang melakukan kebaikan dengan maksimal, ya. Kalau dia punya suatu amal, maka dia akan melakukan amal itu dengan maksimal. Kalau dia baca Quran, dia akan baca Quran, dia akan mendalaminya secara maksimal. Kalau sholat, dia sholat secara maksimal. Orang abror, ya, mereka akan tenggelam dalam kenikmatan, Masya Allah. Tenggelam dalam kenikmatan, bukan menikmati, tapi tenggelam dalam kenikmatan. Jadi Masya Allah, Allah memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang berbakti. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka memandang kenikmatan. Alal araiki, ya, araik itu dipan-dipan yang sudah berhias, bukan dipan biasa, tapi sudah dihiasi. Dan mereka memandang apa di sini, objek tidak disebutkan. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau objek tidak disebutkan, ini bermakna keumuman. Artinya seluruh yang dipandang itu nikmat bagi orang-orang yang beriman di surga. Ya. Nah, objeknya tidak dilihat, siapa apa yang dilihat tidak
disebutkan, tapi hasilnya apa? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui pada wajah-wajah mereka nadratan, cahaya atau sinar an-na'im yang penuh kenikmatan. Jadi senang gitu. Lihat sana senang, lihat sini senang gitu ya. Orang-orang yang masuk ke surga waktu itu melihat kenikmatan yang luar biasa. Ya, melihat kanan kiri, bahkan mereka juga melihat orang-orang yang di neraka itu disiksa, ya, yang menjadikan kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga yang tidak mendapatkan siksaan sebagaimana orang yang ada di neraka. Serta yang paling nikmat ketika itu adalah ketika memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari khamar murni yang tersegel, ya, yang botol masih tersegel, jadi masih asli gitu. Mereka minum khamar, ya. Yang khamarnya itu khitamuhu misk, yang pada akhirnya minumnya terdapat bau misk atau kasturi. Jadi setelah minum itu bau mulutnya jadi harum. Berbeda dengan ada minuman itu yang enak tapi baunya nggak enak. Ada yang makanan itu atau buah itu bentuknya kurang bagus, banyak durinya, tapi dalamnya bagus, contohnya durian. Ada yang baunya harum, tapi rasanya juga enak. Ya, contoh mangga begitu. Ada yang mungkin baunya nggak enak, ya, tapi banyak orang suka, apa jengkol, pete dan seterusnya. Nah, tapi kalau di surga nanti minum khamar yang murni, setelah minum bau mulutnya harum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada yang demikian itu maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Untuk mendapatkan kenikmatan seperti itu maka hendaklah berlomba-lomba. Ketika ada orang yang beribadah yang bagus, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sebaliknya, dalam urusan dunia ya, kita melihat ke atas, kalau urusan akhirat ke bawah, ini salah. Yang benar adalah dalam urusan dunia kita melihat ke bawah, dalam urusan akhirat kita melihatnya di atas. Dalam urusan dunia kita melihatnya ke bawah, contoh kita mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala punya mobil, maka kita lihat saudara kita yang masih pakai motor, belum punya mobil, kita alhamdulillah punya mobil. Yang punya motor melihat saudara kita ternyata masih jalan kaki, masih pakai sepeda pancal, alhamdulillah kita naik motor. Yang punya sepeda pancal, dia melihat saudara masih jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur juga karena melihat ternyata saudaranya atau tetangganya atau temannya kakinya sakit nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan mengatakan alhamdulillah aku masih sehat, saudaraku atau tetanggaku sudah meninggal. Cara memandang dunia yang benar, melihatnya ke bawah. Tapi dalam urusan akhirat melihatnya ke atas. Ketika kita melihat teman kita sudah hafal 10 juz, kita baru 5 juz, kita terpacu berlomba-lomba, saya juga pengen 10 juz, kalau perlu melebihi dia 15 juz. Sudah hafal 10 juz, lihat saudara kita yang hafal 20 juz, dan seterusnya sampai 30 juz. Melihat saudara kita yang sholatnya khusyuk, ya, sholatnya tertib, kita perlu iri, kita belum melemah dalam hal-hal kebaikan seperti itu. Ya, itu berlomba-lomba untuk meraih surga karena kenikmatannya yang begitu besar. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka dahulu dari orang-orang yang amanu beriman, yadhakun mereka mentertawakan. Jadi orang-orang berdosa, orang durhaka itu dulu ketika dunia melihat orang beriman itu ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, mentertawakan. Apa itu orang Islam ketinggalan, kuno, alim lah, ditertawakan. Wa idza marru bihim ghamazun, dan apabila orang-orang beriman lewat pada mereka, orang-orang kafir,
Dilakukan wajib mereka saling memberi isyarat berolok-olok, main mata, itu si sok alim lewat, itu si sok muslimah lewat, ditertawakan, ya, diperolok-olok. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin, dan apabila mereka berbalik kembali kepada keluarga mereka, mereka berbalik kembali dengan gembira. Jadi kalau mereka pulang, ya, menceritakan, si sok alim itu ternyata miskin hidupnya, itu si sok muslimah itu ternyata mereka uh, upar begitu, baik menghina, mentertawakan, dan mentertawakan itu dengan gembira, masya Allah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat kaum mukmin, mereka berkata sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang tersesat karena keimanannya. Ya Allah, lihat orang berjenggot, teroris, orang yang kakinya di atas mata kaki, itu kebanjiran. Orang yang pakai jubah terus, so alim, dan seterusnya. Jadi mereka ini terus mengolok-olok orang-orang yang beriman. Kondisi itu kondisi di dunia. Tapi di akhirat nanti akan terbalik tentunya. Wa ma ursilu alaihim hafidin, dan tidak mereka kaum kafir diutus kepada mereka kaum mukmin sebagai pengawas atau penjaga-penjaga. Jadi kita tidak meminta, kita tidak menugaskan. Allah tidak menugaskan orang-orang kafir itu mengawasi orang-orang yang beriman. Maka di akhirat nanti kondisi akan berbalik. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka pada hari ini, hari kiamat, orang-orang yang mereka beriman dari orang-orang kafir, mereka akan mentertawakan orang-orang kafir. Jadi orang-orang beriman nanti ketika di akhirat akan mentertawakan orang-orang kafir, dan mentertawakannya di atas dipan begitu, sambil memeluk bidadari, itu disiksa. Itu ada kejadian di neraka itu, orang-orang di neraka tentu tidak betah, dia akan pengen keluar, dan ketika keluar itu seakan-akan pintunya dibuka, mereka lari pengen keluar, kemudian ditutup lagi, kemudian pintu dibuka, mereka pengen keluar, tutup lagi, dan seterusnya, dipermainkan. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan bisa keluar, tapi mereka tidak putus asa, dan itu membuat orang-orang beriman di surga mentertawakan. Kemudian alal araiki yang turun, mereka melihat di atas dipan-dipan surga, mereka melihat orang-orang yang kafir disiksa. Masya Allah. Sambil ditipang, sambil bersama bidadari, melihat orang-orang kafir disiksa. Ini sebagai wujud, ya, penghinaan kepada orang-orang kafir yang telah menghina orang-orang beriman. Dan kondisi ini akan berbalik. Apa yang mereka lakukan di dunia akan berbalik ketika di akhirat kelak. Dan ini menjadi kenikmatan bagi orang-orang beriman untuk bersyukur kepada Allah karena mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan orang kafir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun, apakah diberi balasan orang-orang kafir atas apa yang telah mereka kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada orang kafir setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan para nabi, mereka mendustakan Al-Quran, maka Allah kemudian memberikan siksaan kepada mereka. Demikian bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.